Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Suzy, Mas Adam. Malam, Pak. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini walau dalam keadaan online. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangannya kita bisa menikmati nikmat Islam seperti sekarang ini. Ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi belajar kita. Ada yang tahu pada malam hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu, Pak. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi. Oh, bukan. Keanekaragaman hayati dan klasifikasi. Lanjut. Saya ingin share screen tentang PPT malam hari ini. Ya, ini adalah judul materi pada malam hari ini tentang keanekaragaman hayati dan klasifikasi. Landasan tentang materi ini yaitu tentang planet bumi merupakan rumah bagi ribuan jenis makhluk hidup dengan berbagai ukuran, habitat, dan kebutuhan di suatu wilayah saja. Misalnya, ada banyak makhluk hidup yang tinggal mulai dari manusia, hewan, serangga, jamur, hingga organisme uniseluler. Semua variasi bentuk kehidupan itu disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati digunakan untuk mengukur kesehatan sistem biologi. Artinya, semakin beragam organisme yang ditemukan, maka semakin sehat pula sistem tersebut. Makhluk-makhluk hidup yang kita lihat saat ini seperti burung, kucing, anjing, dan ayam merupakan hasil evolusi organik yang terjadi selama 3,5 miliar tahun lamanya. Jumlah spesies yang diketahui saat ini berkisar antara 1,7 hingga 1,8 juta spesies. Lanjut slide berikutnya. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 unsur. Coba Mas Adam, apa aja Mas? Iya, Pak. Ada tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Ya, benar sekali. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Lanjut slide berikutnya. Untuk keanekaragaman tingkat genetik memiliki peran penting tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama, tingkat gen dapat terjadi karena keanekaragaman susunan genetik. Yang kedua, memunculkan variasi antar individu dalam spesies. Yang ketiga, menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Lanjut slide berikutnya.
Nah, ini adalah macam-macam ekosistem di dunia. Mas Uzi bisa menyebutkan gambar kiri atas itu Mas Uzi? Bisa, Pak. Yang kiri atas itu hutan-hujan tropis. Ya, Biasanya terdapat di jalur khatulistiwa. Yang kedua ada savana. Itu biasanya di daratan Afrika ada. Terus hutan gurun. Terus sama padang rumput itu juga di Afrika ada, Pak. Ataupun di Brazil. Itu, Pak. ya benar sekali Mas Uzi. Lanjut slide berikutnya. Lanjut ke manfaat keanekaragaman hayati. Untuk manfaat keanekaragaman hayati ada beberapa. Apa aja Mas Adam? Coba bisa dibaca Mas. Sebagai sumber plasma nutfa, produktivitas ekosistem, pelindungan air dan tanah, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata, pengelolaan sampah, nilai sosial dan budaya, dan pengatur iklim. Dari berbagai macam manfaat keanekaragaman hayati yang sudah dibacakan oleh Mas Adam, Mas Uzi bisa menjelaskan salah satu di antaranya? Bisa, Pak. Silakan Mas. Yaitu tentang produktivitas ekosistem. Jadi seperti yang tadi saya bilang, yaitu hujan tropis adanya di khatulistiwa. Alhamdulillahnya di Indonesia juga terlewati oleh jalur khatulistiwa, di mana ekosistem yang terdapat di Indonesia sangat banyak dan melimpah ruah. Nah, makanya manfaat dari keanekaragaman hayati ini dapat dimanfaatkan oleh manusia yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana kita dapat memanfaatkan adanya ekosistem makhluk hidup, tumbuhan ataupun hewan ataupun makhluk yang lainnya, kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Nah, itu mungkin memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan baik dari produktivitas ekosistem, Pak. Iya, benar sekali penjelasan dari Mas Uzi. Lanjut slide berikutnya yuk. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negara megadiversitas. Ada yang tahu apa itu negara megadiversitas? Saya, Pak. Ya, silahkan Mas Uzi. Negara megadiversitas itu di mana mega itu kan besar ya, Pak. Diversity yaitu keanekaragaman atau kehidupan. Nah, di mana Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luas atau yang sangat besar yang terdapat di dunia ataupun dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Nah, pada Indonesia sendiri ya itu memiliki megadiversitas yang sangat tinggi karena memiliki daratan yang luas juga dan memiliki keanekaragaman yang sangat banyak. Nah, pada megadiversitas sendiri yaitu di mana negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak atau kaya. Nah, dengan ini beranggapan bahwa negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat banyak itu dapat dianggap sebagai kaya akan keanekaragaman hayati. Gitu, Pak. Ya, benar sekali. Negara Indonesia merupakan negara megadiversitas karena tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, negara Indonesia memiliki 17-25% spesies makhluk hidup di muka bumi terdapat di negara kita, yaitu negara Indonesia tercinta. Dan 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, dan 12.000 jenis jamur. Dan berapa itu? 1.500 jenis monera terdapat di Indonesia kita.
Lanjut slide berikutnya. Nah, Indonesia juga memiliki sedikit gangguan aktivitas yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Di antaranya yaitu aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati. Di antara lain adalah perusakan habitat dan perubahan tipe tumbuhan, menggunakan pestisida secara berlebihan dan pencemaran lingkungan, penebangan liar, dan pembukaan hutan karena padatnya penduduk. Lanjut, ada pemanfaatan sumber daya alam hayati yang sangat berlebihan, membuat ekosistem menjadi rusak. Ditambah lagi ada pertambangan dan perburuan liar. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia perlu adanya aktivitas baru, yaitu melestarikan keanekaragaman hayati dengan cara pembiakan in situ dan pembiakan ex situ. Ya, Mas Uzi dan Mas Adam bisa menjelaskan satu-satu. Dimulai dari Mas Adam, apa itu pembiakan in situ, Mas Adam? Ya, Pak. Jadi untuk pembiakan in situ yaitu pembiakan makhluk hidup yang langka dalam habitat aslinya. Ya, Misalnya mendirikan cagar alam. ya, benar sekali. Pembiakan in situ yaitu pembiakan makhluk hidup langka dalam habitat aslinya dengan pengawasan yang baik. Lanjut ke pembiakan ex situ, Mas Uzi. Pembiakan ex situ yaitu makhluk hidup yang langka atau terbilang punah di luar habitat aslinya. Nah, misalnya itu pada penangkaran hewan di kebun binatang. Jadi pada hewan-hewan yang terbilang punah atau akan punah itu akan ditangkar pada kebun binatang. Jadi sebagai relawan kebun binatang itu akan menangkar binatang-binatang yang akan mengalami kepunahan. Ya, benar sekali dari Mas Uji tentang pembiakan ex situ, yang dimana pembiakan makhluk hidup langka di luar habitat aslinya. Lanjut slide berikutnya. Sebelum kita menjawab kuis, ada sedikit video. Saya mau share screen dulu ya. Kelihatan belum, Mas? Belum. Belum ya? Belum. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia,
16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Ya, dari video tadi ada sedikit catatan. Bila pohon terakhir telah ditebang, tetes air telah tercemar, dan ikan terakhir telah ditangkap, barulah manusia sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Menanggapi dari video tadi, bagaimana Mas Sadam? Perasaan Mas Sadam tentang video tadi? Benar, Pak. Kalau Mas Uzi, gimana Mas Uzi? Saya sangat bangga Pak, karena saya sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, saya bangga memiliki berbagai keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia. Apalagi pulau-pulau yang di Indonesia itu sangat banyak ataupun luas dan memiliki hutan-hutan yang dilindungi oleh negara atau pemerintah. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya turut bangga dan tetap melestarikan keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia Raya, Pak. Ya, alhamdulillah, dan Bapak juga bangga terhadap murid-murid Bapak yang sadar akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Ya. Lanjut, sebelum kita akhiri, kita ada kuis, yang dimana kuis ini kita kerjakan bersama daripada menjadi beban untuk pekerjaan rumah. Mending kita kerjakan bersama ya. Iya, Pak. Bentar. Untuk kuis pertama, udah siap belum nih Mas Adam, Mas Uzi? Udah. Nah, untuk kuis pertama, soalnya suatu tatanan kesatuan antara unsur lingkungan hidup dengan yang dapat saling mempengaruhi.
Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai ekosistem. Mas Adam, coba ayo. Ekosistem itu merupakan hubungan timbang balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Gitu, Pak. Ya, bisa saya jelaskan lagi. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi atau kesatuan antara alam beserta lingkungannya, terbentuk dengan adanya hubungan timbal balik dan juga tidak terpisah dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem itu sendiri tersusun atas semua makhluk hidup, yaitu adanya individu, populasi, dan komunitas. Seperti itu. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Jelaskan, menurut pendapat Anda, komponen apa saja yang membentuk suatu ekosistem? Ayo Mas Uzi. Komponen yang membentuk suatu ekosistem itu ada dua, Pak, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Di mana komponen abiotik itu bersifat tidak hidup atau mati, sedangkan abiotik itu komponen yang hidup. Nah, komponen abiotik sendiri yaitu biasanya kita temui atau biasanya kita lihat, yaitu contohnya seperti batu ataupun bangkai ataupun yang lainnya. Sedangkan yang biotik yaitu meliputi seperti cahaya matahari, udara, air, dan selain sebagainya, Pak. Jadi yang bersifat hidup atau dapat kita ketahui gitu. Iya, benar sekali Mas Uzi tentang komponen abiotik dan biotik. Untuk komponen abiotik itu sendiri yaitu komponen yang tak hidup atau tidak bernyawa. Komponen fisik dan kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Nah, untuk komponen biotik itu sendiri yaitu komponen hidup, yaitu suatu komponen yang menyusun ekosistem selain komponen abiotik. Sudah paham ya? Lanjut, pertanyaan berikutnya. Soal nomor 3. Adanya kerusakan lingkungan menyebabkan hilangnya habitat hewan. Sebutkan 4 upaya apa saja yang dilakukan pemerintah guna untuk membebaskan hewan dari kepunahan. Ayo Mas Adam. Mendirikan cagar alam, Pak. Kemudian seperti yang tadi, in situ, ex situ, itu mulai dikembangkan. Kemudian menghimbau dan menegaskan peraturan kepada masyarakat untuk tidak berburu hewan sembarangan. Itu, Pak. Ya, tadi Mas Adam telah menjelaskan untuk pemerintah memberikan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tahu dan mengerti pentingnya menjaga kelestarian alam. Yang kedua, tadi Mas Adam juga memberikan contoh untuk membuat papan larangan agar masyarakat tahu untuk tidak melakukan pemburuan liar. Makasih Mas Adam. Coba sama-sama. Nah, untuk soal berikutnya, soal nomor 4. Masalah lingkungan sekarang ini disebabkan oleh kegiatan sosial ekonomi manusia. Memburuknya lingkungan akibat kegiatan itu berpengaruh terhadap ekosistem secara keseluruhan, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Meningkatnya limbah juga berakibat pada perubahan gaya hidup yang akan menyebabkan kerusakan lahan pada lingkungan sekitar. Dalam hal ini, upaya apa saja yang Anda lakukan untuk melestarikan lingkungan sekitar?
Apa Mas Wizi? Dengan cara reboisasi Pak, jadi di mana kita menebang hutan, nah kita juga harus mampu mereboisasi, jadi menanam hutan kembali atau menanam tumbuhan kembali agar dimana hutan itu menjadi asli kembali seperti awal semula. Biasanya itu adalah rehabilitasi lahan. Jadi di mana lahan yang sudah terkena atau terdampak dari ulah manusia, kita suburkan lagi dengan menanam, yaitu dengan reboisasi tadi. Jadi merehabilitasi lahan-lahan yang tidak berfungsi menjadikan hutan atau hutan sementara gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah membuat resapan air, di mana kita sering lihat bahwa di kota-kota sering terjadi banjir. Nah itu karena apa? Karena pemerintah atau Pemda sendiri kurang adanya resapan air sehingga menyebabkan banjir yang terdapat di jalan-jalan. Nah itu sangat perlu kita realisasikan. Dan yang terakhir yaitu adalah pembuatan taman kota. Nah di mana kota sendiri sudah berpolusi yang sangat tebal atau banyak, jadi paling tidak kita memberikan taman kota sebagai paru-paru kota tersebut, di mana Indonesia adalah paru-paru dunianya. Nah, kita juga membuat paru-paru kota agar kota tersebut juga sejuk, nyaman, dan asri. Itu, Pak. Ya, benar sekali. Dari upaya yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah reboisasi, terus membuat penyerapan air, dan terakhir tadi pembuatan taman kota agar yang sehat tidak hanya di pedesaan saja, tapi kota juga harus sehat. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Dari berbagai fauna yang ada di dunia, tentunya terdapat karakteristik yang menggambarkan fauna yang berasal dari endemiknya. Setelah mengetahui fauna yang ada di dunia, sebutkan 4 ciri yang dapat Anda simpulkan dari fauna wilayah Oriental. Ayo Mas Adam. Iya Pak, sudah terlihat. Jadi ciri-ciri di wilayah Oriental memiliki kesamaan dengan flora di daratan benua Asia. Kemudian didominasi hewan mamalia plasental, yaitu melahirkan sempurna, memiliki persebaran 8 garis Wallace dari banyak kota. Ya, tadi Mas Adam menyebutkan ciri-ciri fauna yang terdapat di wilayah Oriental. Yang pertama adalah memiliki kesamaan dengan flora di daerah benua Asia. Yang kedua didominasi hewan mamalia plasenta atau melahirkan sempurna. Terus memiliki persebaran di sebelah barat garis Wallace. Dan terakhir ada banyak terdiri dari primata. Ya, itu tadi adalah kuis pengantar agar kita menambah ilmu. Untuk pertemuan pada malam hari ini bisa dicukupkan. Sebelumnya ada pertanyaan dari Mas Adam, Mas Uzi? Belum Pak. Bila tidak ada, saya akhiri ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.